Shalom, selamat malam saudara-saudari semua yang terkasih dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus kita yang mulia senantiasa memelihara hidup Anda dan menguatkan Anda. Dan ini adalah siaran kita yang ketiga di Radio Anugerah Bonapa Sugit. Dan saya mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan sehingga kita bisa berbagi firman-Nya. Dan Brother Itok Rumbayan mengucapkan salam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Anda semuanya. Saya juga sampaikan salam kepada Brother Muller Siburian di Muara, saudara kami yang terkasih. Baik juga kepada saudara kami Brother Manar Stukir di Silalahi. Baik saudara-saudara yang lain yang terkasih di Paropo, kami sampaikan salam kepada Anda semuanya, baik dimanapun Anda semua berada. Dan saya percaya bahwa permohonan, SMS, telepon, dan doa-doa yang sudah Anda sampaikan kepada kami, saya percaya Tuhan akan menggenapkan dan memenuhinya dan juga mengabulkannya sesuai dengan waktu dan kehendaknya yang sempurna. Malam ini kita akan kembali menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan sampaikan nomor HP yang bisa Anda hubungi, yaitu di 0813 97 18 3317. 081397183317 atau di 081260228993. 081260228993. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami mohonkan Tuhan, kiranya Kau memberkati akan siaran radio pada malam hari ini Tuhan Yesus. Kiranya firman-Mu sampai kepada hati yang rindu dan haus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga Engkau akan memuaskan Tuhan. Dan berkati usaha-usaha hamba-Mu yang lemah ini Tuhan. Dan Tuhan, kiranya Engkau yang mengurapi baik juga pendengar, sehingga kami akan beroleh berkat yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami semakin dikuatkan dengan memakan firman-Mu Tuhan Yesus sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua. Kami mohonkan, berdoa dan mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Amin. Mari kita buka akan Alkitab kita. Bagi saudara yang sedang memegang Alkitab pada saat ini, kita buka di 2 Petrus 1. Kita buka di 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 12. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Saya ulangi lagi pembacaan yang terakhir, dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, kebenaran yang telah kamu terima dalam bahasa Inggrisnya adalah the present truth, atau kebenaran yang sekarang ini, kebenaran yang saat ini. Dan tema kita malam ini, kembali saya ulangi, makanan rohani pada waktunya. Jadi, kebenaran yang saat ini seperti yang dinyatakan oleh Rasul Petrus di situ, kebenaran yang saat ini artinya adalah makanan rohani pada waktunya. Makanan rohani tentunya adalah firman Tuhan atau firman Allah. Firman Allah pada zamannya. Nah, apa yang dimaksud dengan hal ini? Maka saya akan mencoba untuk menjelaskan kepada saudara dengan terang firman Tuhan. Kalau saudara pembaca Alkitab sudah membaca di dalam Perjanjian Lama tentang mana yang turun dari surga, mana yang adalah makanan malaikat yang diberikan Tuhan kepada orang Israel pada waktu perjalanan mereka di padang gurun, saudara bisa baca di Keluaran pasal yang ke-16, maka mana yang diberikan kepada orang Israel itu adalah merupakan bayangan atau pralambang dari roti kehidupan
yang adalah firman yang menjadi manusia, yang adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mana yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel setiap paginya adalah berbicara tentang Yesus, berbicara tentang firman roti kehidupan. Dan kita tahu bahwa mana yang diberikan oleh Tuhan setiap harinya kepada orang Israel hanya boleh dikumpulkan secukupnya sesuai dengan kebutuhan mereka pada hari itu untuk masing-masing keluarga yang ada di dalam kumpulan bangsa Israel. Jadi mana yang hari itu hanya boleh dimakan untuk hari itu juga. Mana yang untuk hari itu tidak boleh disimpan untuk hari besok. Itulah yang dimaksud dengan kebenaran yang saat ini, selalu menunjuk hari ini, zaman ini. Sebab jika mana yang disimpan berlebihan melampaui akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap keluarga di dalam Israel, maka jika itu masih tersisa, maka esok harinya jika itu disimpan, maka mana itu akan menjadi busuk dan berulat. Dan tentunya jika kita memakannya, maka tubuh kita akan menjadi sakit. Dan mana, sekali lagi saya katakan, mana untuk hari ini adalah pralambang roti kehidupan, pralambang firman Allah untuk hari ini, kebenaran untuk hari ini, makanan rohani untuk zamannya. Jadi di sini kita mengetahui dari pralambang ini bahwa Tuhan memberikan makanan rohani bagi zamannya, dan makanan rohani yang diperuntukkan Tuhan bagi zamannya masing-masing tidak berlaku bagi zaman yang berikutnya. Itulah sebabnya pengkhotbah mengatakan di pengkhotbah 3 ayat 1 dan 11 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Ayat 11 pengkhotbah 3, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi segala sesuatu yang ada di bumi ini, di bawah kolong langit ini, ada waktu atau masanya. Jadi ada juga makanan rohani bagi zamannya. Dan saya akan tunjukkan beberapa ayat firman Tuhan yang menunjuk tentang makanan rohani pada waktunya, atau pada musimnya, atau pada zamannya, atau pada masanya, atau pada eranya. Itu adalah kebenaran yang saat ini. Kita baca di Mazmur 104 ayat 27 dan 28. Mazmur 104 ayat 27 dan 28. Semuanya menantikan engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Haleluya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Di Mazmur 145 ayat 15 dikatakan, Mazmur 145 ayat 15, mata sekalian orang menantikan engkau, dan engkau memberi mereka makanan pada waktunya. Jelas saudara? Sama seperti saudara dan saya sebagai anak-anak Allah, kita senantiasa menantikan makanan bagi rohani kita, dan Tuhan kita sebagai Bapa kita akan memberikan makanan tepat pada waktunya sesuai dengan masanya atau zamannya. Kita baca juga di Matius 24 ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi mereka makanan pada waktunya? Jelas saudara? Ada orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan untuk memberikan makanan rohani tepat pada waktunya, tepat pada musim atau zamannya. Dan kalau kita makan,
maka kita akan menjadi kenyang. Dan prinsip makan adalah kalau saudara lapar, maka saudara akan butuh makanan. Tapi kalau saudara kenyang, makanan apapun yang disodorkan kepada Anda tidak akan pernah saudara jamah atau makan. Maka hal yang sama, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan firman-Nya, maka Tuhan akan memberikan kepuasan, memenuhkan dahaga dan lapar kita. Haleluya. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan kebenaran yang saat ini? Yohanes 17 ayat 17, Yesus katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Dan Tuhan Yesus berkata di ayat yang lain juga, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Sekarang, apakah makanan tersebut? Yohanes 6 ayat 48, Tuhan Yesus katakan, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Apakah roti hidup itu? Yohanes 6 ayat 51, Tuhan Yesus katakan, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Pertanyaan berikut muncul, apakah daging itu? Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jelas, saudara? Jadi firman adalah kebenaran. Dan firman itu adalah roti hidup. Dan firman itu adalah makanan rohani. Hanya makanan rohani yang tepat pada waktunya. Tepat pada musim atau era atau masa atau zamannya. Itulah yang disebut dengan kebenaran yang saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus tadi. Dan kalau kita memakan kebenaran yang saat ini, maka itu akan membuat kita yakin dan pasti akan siapa yang memilih kita dan siapa yang memanggil kita. Amin. Sehingga dengan kepastian tentang pilihan dan panggilan kita, maka saudara dan saya tidak akan tersandung oleh apapun juga. Tersandung oleh problem, masalah, sakit penyakit, atau kebingungan dan lain sebagainya. Tuhan akan memberikan kekuatan karena makanan rohani pada zamannya diberikan dan kita memakan dan kita dibuat sehat dan kuat. Dan siap dan selalu menang atas setiap tantangan yang sedang kita hadapi. Haleluya. Saya harap saudara bisa memahami hal ini. Sekarang saya akan berikan sedikit ilustrasi atau gambaran kepada Anda tentang makanan yang benar tersebut. Sehingga makanan yang benar itu atau kebenaran yang saat ini menjadi makanan rohani pada waktunya. Saudara perhatikan, apabila seorang ibu memberi makan bayinya yang berusia 3 bulan dengan sepotong daging ayam, maka itu akan menjadikan ibu tersebut sebagai seorang ibu yang tidak benar tentunya. Dan kalau Anda perhatikan daging ayam tersebut, daging ayam adalah juga sejenis makanan. Jelas? Namun daging ayam tersebut menjadi makanan yang tidak tepat untuk diberikan kepada bayi tersebut karena belum waktunya, belum pada musimnya. Maka dengan demikian, walaupun daging ayam itu adalah makanan, namun tidak menjadikan daging ayam itu makanan yang benar bagi si bayi, sebab bayi tersebut masih berumur 3 bulan. Tapi makanan atau daging ayam tersebut adalah makanan yang tepat pada waktunya, makanan yang cocok dan pas jika itu diberikan kepada anak-anak atau orang yang sudah dewasa. Saudara paham? Namun kalau sang ibu tadi memberi bayinya makanan bubur, bubur adalah juga sejenis makanan, maka bubur menjadi makanan yang tepat, makanan yang cocok bagi usia sang bayi tersebut. Bubur menjadi makanan yang tepat pada waktunya sesuai yang dibutuhkan oleh bayi itu. Tapi bubur kebalikannya, walaupun bubur adalah jenis makanan juga, tapi bubur bukan makanan yang tepat jika
itu diberikan sebagai makanan utama bagi orang-orang yang dewasa yang sehat secara tubuh. Jelas, saudara? Maka dengan demikian, bubur adalah makanan yang tepat pada waktunya bagi sang bayi yang masih berusia 3 bulan, tapi nasi dan daging ayam adalah makanan yang tepat pada waktunya bagi anak-anak dan orang yang sudah dewasa. Nah, saya harap saudara bisa memahami akan gambaran dan ilustrasi yang saya berikan. Kesimpulan dari hal itu adalah, apabila Anda memberikan makanan yang tidak sesuai dengan usia bayi itu, atau suatu jenis makanan yang tidak tepat pada waktunya, maka akan membuat bayi itu menjadi sakit dan lama-kelamaan akan menjadi mati. Maka prinsip atau pola yang sama kalau Anda terapkan dengan makanan rohani pada waktunya atau kebenaran yang saat ini, maka hal yang sama berlaku. Hal yang sama kalau kita melihat bagaimana makhluk hidup atau tanaman tumbuh. Makanan yang tepat dengan porsi yang tepat atau bagian yang tepat harus diberikan kepada tanaman sesuai dengan umur tanaman tersebut. Karena kalau tidak akan justru membuat tanaman itu menjadi sakit dan kemudian mati. Saudara-saudara yang berladang pasti tahu akan hal ini. Sekarang kita ambil contoh tentang makanan rohani pada waktunya. Kita lihat di dalam kehidupan Daud di zaman ketika dia hidup. Kita baca di Kisah Para Rasul 13. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Anda perhatikan kalimat yang pertama, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Pada zamannya. Saudara lihat penekanan kata tersebut, pada zamannya. Daud tidak melakukan kehendak Allah yang ada di zamannya Nuh. Daud tidak melakukan kehendak Allah yang dinyatakan Allah di zamannya Musa atau di zaman-zaman yang lain, tapi di zamannya sendiri ketika dia sedang hidup. Lantas apa yang dilakukan oleh Daud sehingga dikatakan bahwa Daud melakukan kehendak Allah di zamannya? Di zamannya Daud berhadapan dengan Goliat. Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Daud seorang yang menyiapkan semua material atau bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan bait suci bagi Allah Israel. Daud menjadi raja yang besar bagi bangsa Israel. Dan semua yang dilakukan oleh Daud di zamannya itu adalah kehendak Allah. Itu adalah firman Tuhan di zaman tersebut. Itu adalah makanan rohani di zamannya Daud. Itulah yang disebut dengan kebenaran yang saat ini. Dan apa yang dilakukan oleh Daud itu tidak dilakukan oleh saudara dan saya, tidak juga dilakukan oleh nabi-nabi yang sebelum dia, ataupun yang sesudah dia. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak melakukan seperti yang dilakukan Daud. Juga para rasul pun tidak. Itu sebabnya penekanan kata di Kisah Rasul 13 ayat 36 adalah Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Saya ambil contoh tentang makanan rohani di zamannya atau kebenaran yang saat ini atau firman di zamannya. Anda tahu bahwa Nuh adalah seorang nabi. Dan kehendak Allah di zaman Nuh adalah Allah menyuruh supaya Nuh membangun sebuah kapal atau bahtera. Dan khotbah yang disampaikan oleh Nuh di sepanjang hidupnya adalah berbicara tentang akan turun hujan. Kita tahu bahwa sebelum air bah turun, belum ada hujan setitik pun. Dan ketika genap waktunya, maka hujan pun datang, dan bahtera Nuh sudah selesai dibuat sebelum hujan datang. Dan mereka, orang-orang yang percaya kepada pemberitaan Nuh, di zaman itu, mereka selamat. Tapi mereka yang tidak mau mendengarkan perkataan Nuh dan khotbahnya, mereka binasa oleh air bah. Mereka binasa oleh ketidakpercayaan mereka.
Jadi membangun bahtera, khotbah Nuh tentang akan turun hujan, itulah yang dimaksud dengan kehendak Allah di zamannya Nuh. Itulah yang dimaksud dengan makanan rohani di zamannya Nuh. Sekarang kita coba lihat di zaman yang lain, yaitu di zamannya Musa. Musa adalah seorang nabi juga. Jelas? Dan dia melakukan kehendak Allah di zamannya. Sekarang apa kehendak Allah di zamannya Musa? Anda perhatikan. Bagi Anda yang selalu membaca Alkitab, Anda pasti tahu akan kisah ini. Musa dipakai Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan penugasan kepada Musa itu adalah merupakan perintah yang datang dari Tuhan kepada dia. Anda bisa baca di kitab Keluaran pasal yang ketiga. Dan ketika Musa tampil ke hadapan Fir'aun, masuk ke Mesir, dan Musa memimpin Israel keluar dari Mesir, maka sampailah Musa bersama dengan bangsa Israel di pinggir laut Teberau atau Laut Merah. Nah, tentunya mereka membutuhkan sesuatu untuk menyeberangi laut itu. Di depan mereka laut, sedangkan di belakang mereka adalah tentara Mesir yang sedang mengejar mereka. Coba Anda perhatikan. Adalah hal yang wajar apabila Musa sebagai nabi Tuhan memohon dan meminta kepada Tuhan sebuah perahu yang besar, sebab Musa ingat bahwa Tuhan sudah memberikan perintah kepada Nuh supaya membangun sebuah perahu atau kapal atau bahtera yang cukup besar. Nah, sekarang Musa dan bangsa Israel diperhadapkan kepada laut di depannya, dan mereka harus terhindar dari kematian oleh tentara Mesir. Maka hal yang wajar kalau Musa berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyediakan juga bahtera bagi Musa dan bangsa Israel untuk dipakai menyeberangkan 2 juta orang Israel itu melintasi Laut Merah. Tetapi Musa adalah nabi Tuhan yang benar. Amin. Walaupun Musa tahu di zamannya Nuh ada bahtera yang besar, tapi Musa tidak meminta bahtera atau kapal yang besar, sebab bahtera atau kapal yang besar itu adalah kehendak Allah di zamannya Nuh. Dan itu bukan kehendak Allah bagi zamannya Musa, dirinya, dan Israel. Amin. Musa mengacungkan tangannya, mengarahkan tongkat yang di tangannya ke arah laut, maka Tuhan membelah Laut Teberau atau Laut Merah itu. Sehingga seluruh Israel menyeberang laut itu di atas tanah yang kering. Dan ketika tentara Fir'aun mencoba untuk mengikuti orang-orang Israel dengan menyeberang laut itu, maka ketika mereka sampai di tengah laut, maka tertutuplah laut itu dan Fir'aun dan tentaranya binasa. Anda lihat, bagi mereka yang mau mendengarkan kebenaran yang saat ini, atau memakan makanan rohani atau kehendak Allah di zamannya, maka mereka selamat. Mereka yang mau mendengarkan perkataan Musa, mereka selamat. Sebab apa yang diucapkan Musa adalah firman di zaman itu. Mereka yang mau mendengarkan perkataan Nuh, mereka selamat dari air bah. Mereka luput dari kebinasaan oleh air bah. Karena apa yang keluar dari mulut Nuh adalah kebenaran yang saat ini, kehendak Allah atau makanan rohani di zaman tersebut. Tapi mereka yang menolak perkataan Nuh, mereka yang menolak untuk mendengarkan dan memakan makanan rohani di zamannya Nuh dan zamannya Musa, maka mereka semua binasa. Nah, Anda sudah melihat sekarang, ada makanan rohani atau kebenaran yang saat ini di zamannya Nuh, ada firman atau kebenaran atau makanan rohani pada waktunya di zamannya Musa. Dan tentunya ada makanan rohani juga di zaman para nabi yang lain sampai dengan akhir zaman ini. Maka dengan demikian kita bisa melihat bahwa di setiap zaman Tuhan Allah kita memberikan firman atau makanan rohani bagi anak-anaknya. Sama seperti contoh ilustrasi yang saya berikan tadi tentang seorang ibu, maka hal yang sama, dari satu orang ibu memberikan makanan.
Hanya ibu yang benar memberikan makanan tepat pada waktunya, tepat dengan porsi atau bagian tertentu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si bayi atau si anak sesuai dengan tingkat umurnya. Maka hal yang sama, dari satu Allah yang sama, Tuhan yang sama, keluar dari mulutnya sebuah makanan, makanan firman, roti kehidupan, mana pada hari ini, dan Tuhan memberikan makanan itu sesuai dengan bagian atau porsinya di setiap zamannya dan diberikan kepada anak-anaknya di zaman di mana mereka hidup. Anak-anak Allah yang hidup di zamannya Nuh diberikan makanan dengan porsi tertentu. Anak-anak Allah yang hidup di zamannya Musa diberikan porsi makanan atau bagian makanan tertentu kepada mereka supaya mereka kenyang. Ada porsi atau bagian makanan yang diberikan Tuhan di zamannya Daud, sehingga Daud dan orang-orangnya di zaman itu berkenan melakukan kehendak Allah di zamannya. Ada porsi atau bagian makanan dari Allah yang sama diberikan kepada anak-anaknya di zamannya Yeremia, para nabi, para rasul, sampai dengan akhir zaman. Amin. Saudara bisa paham sekarang? Pastikan makanan rohani apa yang diberikan Allah bagi zaman yang sedang kita hidupi saat ini. Sebab sama seperti mana yang diberikan kepada Israel setiap harinya dan tidak bisa disimpan untuk hari yang berikutnya karena akan membusuk dan berulat, dan kalau orang Israel memaksakan diri untuk memakan makanan mana yang sudah busuk maka mereka sakit, maka hal yang sama saudara terapkan. Kita harus tahu porsi bagian makanan rohani atau firman yang ada di zaman ini yang diberikan Tuhan. Sebab dengan kita memakan makanan rohani atau firman kebenaran yang saat ini yang segar di zaman ini, kita akan sehat, jiwa kita akan sehat, dan kita akan berkenan, dan kita didapati melakukan kehendak Allah di zaman ini. Tapi jika kita masih memakan makanan rohani yang sudah lampau, roti yang sudah busuk, maka kita secara rohani akan sakit dan mati. Saudara paham? Anda mungkin bertanya kepada saya, Brother Itok, apakah firman bisa menjadi usang atau busuk? Apa yang dimaksud adalah, saya berikan contoh kepada Anda. Pada waktu Tuhan Yesus tampil di bumi, Dia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi ketika Yesus memberitakan firman di zaman itu, maka orang-orang banyak itu menolak Dia dengan berkata, "Oh, kami adalah anak-anak Abraham. Kami adalah murid-muridnya Musa. Kami harus mempersembahkan korban domba, lembu, atau burung merpati bagi Tuhan kami." Itulah jawaban orang-orang di zaman Tuhan Yesus. Sebagian besar orang di zaman itu tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dan tidak bisa mengenali makanan rohani di zaman itu. Mereka yang menolak perkataan Tuhan Yesus dan pengajarannya di zaman itu karena mereka masih tetap ingin mempertahankan dan mengikuti dan melakukan cara-cara yang dulu dilakukan oleh nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, para nabi. Mereka tetap ingin mempertahankan hukum Taurat yang diberikan oleh Musa, padahal mereka tidak sadar bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari semua perkataan para nabi-nabi tersebut. Saya mau katakan kepada para pendengar supaya menjadi jelas akan hal ini. Kalau orang-orang itu yang hidup di zamannya Yesus, kalau orang-orang itu hidup di zamannya Musa, dan mereka mau mendengarkan perkataan Musa dan melakukannya dengan setia, maka mereka hidup dan selamat. Sebab perkataan Musa di zamannya adalah makanan rohani yang fresh dan segar di zaman itu. Tetapi Musa sudah berbicara tentang datangnya Mesias. Jadi semua tata cara yang diberlakukan Allah kepada Israel melalui ucapan Musa adalah berbicara tentang tampilnya Mesias, Yesus Kristus. Jadi semua korban domba, baik korban lembu, merpati, dan yang lainnya, tabernakel, kaki dian, percikan darah,
mezbah bakaran, dan lain sebagainya, itu semualah menunjuk kedatangan Mesias. Saudara paham? Dan pada waktu diucapkan oleh Musa dan dilakukan oleh orang-orang Israel di zaman itu, bagi mereka yang mau percaya dan mendengarkan perkataan Musa, mereka sedang memakan makanan rohani di zaman tersebut, dan itu segar. Namun ketika Mesias tampil di bumi untuk menggenapkan semua perkataan Musa tadi, menggenapkan semua liturgi dan tata cara Musa, menggenapkan semua yang ada di tabernakel Musa, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel tidak lagi berlaku ketika Yesus Mesias tampil di bumi dan diam tinggal di antara mereka. Sebab Yesus sudah menggenapkan semuanya tadi. Yesus adalah Mesias di zaman itu. Yesus adalah makanan rohani pada waktunya. Yesus adalah firman di zamannya yang seharusnya dimakan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Yesus mengucapkan firman dan orang-orang Yahudi seharusnya memakan apa yang diucapkan oleh Yesus, maka mereka akan hidup. Karena Alkitab katakan, tapi orang-orang Yahudi sebagian besar di zaman itu gagal untuk mengenali bahwa Yesus adalah makanan rohani, roti kehidupan di zaman itu. Sehingga dengan mereka tetap mempertahankan firman yang sudah lampau, yang sudah lewat, yang dulunya diucapkan oleh Musa dan para nabi, mana yang kemarin, maka dengan demikian orang-orang Yahudi itu mati dan binasa. Jiwa mereka sakit karena memakan makanan yang sudah lampau. Mereka menolak untuk memakan makanan rohani yang segar, yang diperuntukkan bagi mereka khusus di zaman itu, dan itulah yang dimaksud dengan kehendak Allah di zamannya. Jelas, saudara? Tapi bagi mereka yang hidup di zaman Yesus dan yang mau mendengarkan perkataan Yesus, seperti Petrus, Nathanael, Filipus, Yohanes, Andreas, dan yang lainnya, mereka tetap hidup dan mereka beroleh hidup kekal sebab mereka memakan mana yang hari ini, mana yang segar, roti kehidupan yang turun dari surga. Mereka sedang memakan makanan rohani yang segar dan mereka beroleh keselamatan. Tapi mereka yang menolak makanan yang segar di zaman itu yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, maka mereka binasa sebab mereka didapati menyalibkan Mesias mereka. Saya harap saudara pendengar dimanapun Anda berada bisa jelas akan hal ini. Dan saya berharap Anda memiliki pikiran yang rohania untuk bisa menangkap dan memahami apa yang rohani. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan kehendak Allah sesuai dengan ayat-ayat firman yang akan saya sebutkan. Kehendak Allah kita bisa lihat di Matius 3 ayat 15. Demikian sepatutnya kita menggenapkan kehendak Allah. Tuhan Yesus katakan kepada nabinya, yaitu Yohanes Pembaptis di Matius 3 ayat 15, demikianlah sepatutnya kita menggenapkan kehendak Allah. Anda lihat, Yesus berkata kepada nabinya, kita melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah untuk zaman di mana Yesus hidup pada masa itu. Contoh yang lain kita lihat tentang kehendak Allah, Markus 3 ayat 35, Markus 3 ayat 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Barang siapa melakukan kehendak Allah. Anda perhatikan kata kunci di atas di ayat tersebut. Melakukan. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus dilakukan? Melakukan kehendak Allah. Apa yang harus dilakukan? Kita baca Yosua 1 ayat 16. Yosua 1 ayat 16. Lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Saudara paham? Perintah adalah untuk dijalankan atau dilakukan. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 21, Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Di Markus 3 ayat 35 dikatakan melakukan kehendak Allah. Dan sekarang kita bisa melihat kehendak Allah adalah juga perintah Allah. Dan itu harus dilakukan. Jadi dengan kata lain, Daud
melakukan kehendak Allah di zamannya, artinya Daud melakukan perintah atau firman Allah di zamannya. Sekarang apakah perintah? Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23, apakah yang dimaksud dengan perintah? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Menuruti artinya melakukan atau menjalankan atau mengerjakan. Hal yang sama seperti seorang komandan memberikan perintah kepada prajuritnya. Maka prajurit itu harus menuruti atau mengerjakan atau melakukan perintah komandan itu. Jadi apakah perintah? Perintah Tuhan adalah firman Tuhan. Amin. Bilangan 15 ayat 31. Bilangan 15 ayat 31. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Sudah jelas? Jangan memandang hina firman Tuhan, apalagi merombak firman-Nya yang adalah perintahnya. Bagaimana cara kita memandang hina firman Tuhan? Adalah dengan kita tidak mau mendengarkan perkataan firman dan melakukannya. Begitulah cara kita memandang hina terhadap firman Tuhan. Atau menganggap enteng, memandang ringan. Lantas sekarang, dari mana perintah itu keluar sehingga harus kita turuti atau kita kerjakan? Kejadian 2 ayat 16, saya bacakan. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah. Itu adalah perintah yang pertama yang dinyatakan kepada manusia. Namun Anda lihat, manusia gagal untuk menjalankannya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sudah lihat? Perintah keluar dari mulut Tuhan. Dan jika orang melakukannya, maka orang tersebut akan hidup tentunya. Sebab ketika manusia itu melanggar perintah Tuhan tadi, maka dia mati. Sudah jelas? Kejadian 2 ayat 16 dan ayat 17. Sekarang saya akan bacakan lagi di Yohanes 12 ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Allah Bapa kepadaku. Perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus sudah berkata bahwa di Matius 4 ayat 4. Perhatikan, perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan Allah Bapa kepadaku. Sekarang saya akan bacakan di Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari nasi saja, atau dari uang, atau dari apapun yang bisa kita nikmati dalam kehidupan ini, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jelas, saudara? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, manusia beroleh hidup. Sebab apa yang diucapkan oleh Tuhan dan yang keluar dari mulutnya adalah roh dan hidup. Itu dikatakan oleh Tuhan di Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jelas, saudara? Sebelum saya lanjutkan, saya akan bacakan satu ayat lagi di Yesaya 45 ayat 23. Yesaya 45 ayat 23. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Matius 4 ayat 4 katakan, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Nah, apa yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah roh dan hidup. Jadi, untuk apa kita menuruti atau melakukan kehendak Allah atau perintah atau firman itu? Adalah supaya Anda dan saya beroleh hidup dan roh. Beroleh hidupnya Allah sendiri. Hidupnya Allah sendiri dalam bahasa Yunaninya adalah
Zoe, dan hidupnya Allah itu adalah Roh Kudus. Amin. Sebab dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 12 ayat 50 yang kita baca tadi, perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Amin. Jadi firman-Nya adalah hidup yang kekal. Maka dengan demikian, Roh Kudus dan firman dan perintah adalah satu kesatuan. Anda tidak bisa memisahkan hal tersebut. Kemudian kita lihat di Matius 3 ayat yang ke-16. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus, siapa Yesus? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Sesudah dibaptis, Yesus, firman itu, segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Anda lihat? Roh Allah, hidupnya Allah, Zoe itu, turun ke atas firman. Amin. Roh tidak bisa datang kepada yang lain, Roh hanya bisa datang kepada firman. Amin. Itu sebabnya, jika Anda menuruti mendengarkan makanan rohani pada waktunya, melakukan kehendak Allah di zamannya, di zaman kita hidup sekarang, maka Roh akan datang kepada saudara dan saya. Jelas, saudara? Amin. Dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus dan Roh-Nya adalah satu dan sama, bukan tiga pribadi. Dengan kata lain, Roh hanya bisa datang dan diam ke dalam seseorang yang mau mendengar dan yang mau percaya dan yang mau memakan firman atau pesan atau kehendak Allah atau makanan rohani di zaman di mana dia hidup. Jika Anda hidup di zamannya Tuhan Yesus, jika Anda hidup di zamannya para rasul, dengan Anda mendengarkan perkataan mereka, maka Roh Kudus akan turun ke atas Anda. Karena dengan memakan apa yang mereka ucapkan, maka kita memakan firman. Roh Kudus dan firman adalah satu kesatuan. Saya ulangi lagi, Tuhan memberikan porsi atau bagian makanan rohani tertentu di setiap zamannya untuk supaya mengenyangkan, memberi makan anak-anaknya yang hidup di setiap zaman. Saudara melihat bagaimana polanya Tuhan dalam cara dia memberikan Roh Kudus kepada seseorang. Dengan Anda memakan makanan rohani di zamannya. Sebab perintah atau firman yang keluar dari mulut Allah itu adalah hidup kekal. Yohanes 3 ayat 15. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepada-Nya, Nya menunjuk kepada Yesus, Nya menunjuk kepada anak, Nya menunjuk kepada Yesus, dan Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Maka dengan kita percaya kepada firman di zaman di mana kita hidup, kita beroleh hidup yang kekal. Amin. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saya ulangi. Yohanes 5 ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Dengan kata lain, anak firman akan menghidupkan barang siapa yang mau percaya kepada firman atau makanan rohani di zaman di mana dia hidup. Kenapa kita harus dihidupkan? Ya, sebab kita sudah mati oleh dosa. Dan di luar firman, di zaman ketika Tuhan memberikan makanan rohani untuk zaman yang bersangkutan, maka di luar makanan rohani pada waktunya itu tidak ada terang, alias hidup di dalam kegelapan. Kita akan bahas itu untuk minggu yang ke depan dengan tema berjalan di dalam terang. Sekarang pertanyaan akan timbul. Bagaimana caranya anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya? Dengan cara anak menghidupkan terlebih dahulu bagian firman tertentu di dalam Alkitab yang tertulis ini sesuai dengan zamannya,
Sekarang apa yang dimaksudkan dengan menghidupkan firman? Coba dengarkan dengan seksama. Tuhan Yesus katakan di Lukas 8 ayat 11. Lukas 8 ayat 11. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Paham? Benih itu ialah firman Allah. Nah, sama seperti benih-benih yang lain. Ada benih semangka, benih tomat, benih kentang, benih padi, benih mangga, benih apokat, dan lain-lain. Maka hal yang diperlukan oleh benih-benih itu supaya hidup ialah sinar matahari atau terang. Sekarang apa yang dimaksud dengan terang itu untuk menghidupkan benih firman itu? Terang itu bukan lain adalah Roh Kudus. Amin. Terang yang sama yang menerpa Saulus pada waktu dia berada dalam perjalanan ke Damsyik. Terang yang sama yang dilihat oleh Musa di semak yang menyala di Keluaran 3. Sesudah kematian Tuhan Yesus, maka Roh Kudus yang ada di dalam diri Tuhan Yesus terlepas. Dan semenjak itu, Yesus datang kembali menyatakan dirinya kembali masuk ke dalam gerejanya, di gereja mula-mula, di dalam wujud atau rupa Roh Kudus. Itulah terang Roh Kudus yang dilihat oleh Musa dan yang dilihat oleh Saulus dalam perjalanan dia ke Damsyik. Dan roh itu adalah untuk menghidupkan benih-benih firman-Nya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Haleluya. Amin. Di sini kita melihat bahwa rohlah yang menghidupkan bagian firman tertentu, yaitu firman yang tertulis, yang mati itu, dituliskan dengan tinta, yang sekarang kita lihat di dalam Alkitab kita, yang kita baca. Dan bagian firman yang tertentu itu, yang mati karena ditulis dengan tinta, tiba waktunya akan dihidupkan oleh Roh Allah, bagi zaman yang telah ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dan ketika firman itu menjadi hidup, dan benih ialah firman Allah, dan ketika firman itu menjadi hidup, atau dengan kata lain bermanifestasi atau dinyatakan di zamannya, maka jika orang mau percaya kepada firman yang hidup, yang sedang dinyatakan, sedang dimanifestasikan, dan orang mau percaya, mendengar, dan melakukannya, maka orang itu akan beroleh hidup yang kekal. Jadi menurut Brother Ito, ada firman yang mati. Bukan firman yang mati, tetapi tepatnya adalah firman atau kebenaran yang sudah lampau, atau firman yang kemarin. Sudah paham? Jadi kalau kita hanya memakan firman yang sudah lampau, maka kita tidak akan beroleh hidup. Karena firman yang sudah lampau tidak akan memberikan kehidupan kepada kita. Karena hanya firman yang segar, makanan rohani yang tepat pada waktunya itulah yang sedang dihidupkan oleh roh. Maka dengan kita memakan, maka kita akan memakan firman yang hidup, dan roh akan datang kepada firman, roh diam di dalam kita, roh menghidupkan kita. Saya berikan sebuah contoh yang lain tentang hal ini. Anda semua, Anda dan saya percaya kepada kelahiran Mesias, dan itu bagus, dan itu baik. Namun di zaman ini kita bukan sedang menantikan kelahiran Mesias yang akan lahir dari seorang darah dan yang akan lahir di Bethlehem. Sebab firman itu sudah menjadi firman yang kemarin. Paham? Yang sudah lampau. Mana yang kemarin sudah menjadi makanan rohani yang tidak tepat pada waktunya atau zamannya. Itulah sebabnya tadi kita baca di kitab Keluaran 16 bahwa mana hanya bisa dimakan untuk hari itu juga, tidak bisa disimpan untuk hari esoknya. Saya berikan contoh sekarang tentang benih firman yang dihidupkan bagi zamannya. Dan ketika firman itu menjadi hidup, maka itulah yang disebut dengan kebenaran di zamannya, atau firman pada zamannya, atau makanan rohani pada waktunya. Dengarkan dengan seksama.
Sewaktu Roh Kudus turun dan memenuhi 120 orang itu yang sedang menunggu di atas loteng rumah di Yerusalem, maka Roh Kudus yang sama menghidupkan benih firman yang sudah diucapkan oleh Nabi Yoel. Dan Rasul Petrus sudah mengucapkan bahwa nabi-nabi mengucapkan nubuatannya bukan menurut ilham dirinya sendiri, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Roh Kudus yang sama yang membuat Yoel mengucapkan nubuatan, Roh Kudus yang sama sekarang datang memenuhi 120 orang yang ada di Yerusalem itu, murid-murid Yesus. Roh Kudus yang sama itu sedang menghidupkan benih firman yang dulunya sudah diucapkan oleh Nabi Yoel, dituliskan di dalam tinta, dan yang dituliskan dalam tinta adalah mati, digulung dalam naskah, gulungan naskah, dan yang sekarang yang mati itu dihidupkan oleh Roh Kudus dan menjadi hidup ketika tiba waktunya yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saya bacakan apa yang diucapkan oleh Nabi Yoel di Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, lihat. Apa yang diucapkan oleh Nabi Yoel dituliskan di dalam tinta, tertulis dalam lembaran kertas, dan itu adalah benih firman. Dan sekarang benih firman itu dihidupkan oleh Roh Kudus yang sama, di mana Yoel mengucapkan firman tadi dan menjadi hidup dan genap di Pentakosta yang pertama. Kita baca di Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ayat 16. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Saudara lihat, begitulah benih firman yang diucapkan Tuhan melalui Nabi Yoel itu menjadi genap ketika terang Roh Kudus datang pada hari Pentakosta yang pertama dan memenuhi ke-120 orang murid itu. Itulah yang disebut dengan makanan rohani di zamannya. Contoh yang lain, ketika Nabi Yesaya bernubuat bahwa seorang dara akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra dan akan dinamai Immanuel, itu ada di Yesaya 7:14. Maka ucapan Yesaya pada waktu itu masih merupakan benih firman. Namun beberapa ratus kemudian, ketika muncul seorang dara yang bernama Maria, maka benih yang diucapkan Tuhan melalui Nabi Yesaya itu menjadi hidup, dan anak itu terlahir dan diberi nama Yesus Immanuel sesuai dengan ucapan Nabi Yesaya beberapa ratus tahun sebelumnya. Masih banyak contoh yang lain, namun keterbatasan waktu maka saya tidak akan menyebutkan semuanya. Dan kita akan lanjutkan nanti pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Nah, sekarang dengan Anda percaya kepada firman yang sedang dihidupkan atau yang sedang dinyatakan, dimanifestasikan, yang sedang diurapi di zaman yang bersangkutan, maka Anda beroleh hidup kekal. Sebab roh dan firman adalah satu. Amin. Yohanes 14 ayat ke-23. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia,
dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi jika Anda ingin hidup, maka Anda harus memperoleh roh. Dan untuk memperoleh roh Allah, maka Anda harus tahu apa firman untuk zaman kita ini. Dan kalau Anda sudah tahu, Anda harus percaya, menghidupinya, dan melakukannya, dan Anda beroleh hidup. Jadi, saya mau katakan kepada Anda sekarang, kepada saudara-saudariku yang terkasih, perhatikan dengan seksama. Apakah sekarang bukti orang dibaptis oleh Roh Kudus? Buktinya adalah, dia akan percaya, mendengar, dan menerima firman makanan rohani di zaman di mana dia sedang hidup. Dan saya mau tunjukkan kepada Anda, saya akan bacakan benih-benih firman mana yang sudah diucapkan oleh para nabi dan oleh Tuhan Yesus, yang harus genap di zaman kita, di akhir zaman ini, sehingga dengan digenapkannya benih-benih firman itu, maka itulah yang disebut dengan makanan rohani pada waktunya, kebenaran yang saat ini. Dan kalau Anda memakannya, Anda beroleh hidup yang kekal. Maka ayat-ayat itu yang harus genap di zaman kita adalah Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, Lukas 17 ayat 26 sampai 30, Matius 17 ayat 11, Wahyu 10 ayat 1 sampai 7, Zakaria 14 ayat 7, dan seterusnya. Ayat-ayat firman tersebut sudah diucapkan oleh para nabi dan dituliskan dengan tinta, namun belum bisa dihidupkan, belum bisa genap sebelum tibanya zaman akhir ini. Amin. Jadi ayat-ayat nats firman kitab suci tadi hanya bisa digenapkan di zaman kita. Bukan di zamannya Rasul Paulus, bukan di zaman gereja mula-mula, bukan di zaman yang lain, tapi harus di zaman akhir di mana kita sedang hidup. Itulah makanan rohani pada zamannya. Itulah kehendak Allah di zaman di mana kita hidup sekarang. Jadi dengan Anda bisa melihat benih firman itu digenapkan, dihidupkan di zaman kita ini. Dan jika Anda mau menerimanya dalam hati, maka Anda akan hidup, sebab Zoe atau Roh Kudus atau hidupnya Allah itu akan diam ke dalam hati Anda. Sehingga hidup Anda akan diubahkan dari yang sebelumnya sebagai orang yang berdosa, orang yang tidak percaya, orang yang selalu membantah firman Tuhan, orang yang selalu ingin menafsirkan firman Tuhan menurut keinginannya sendiri, menurut kelompoknya. Maka sekarang sesudah Anda menerima penggenapan firman itu, maka sekarang Anda menjadi orang yang sudah diubahkan sepenuhnya, orang yang percaya, orang yang diselamatkan oleh kasih karunia, dan bukan orang berdosa lagi. Sebab firman Tuhan, makanan rohani di zamannya, akan membersihkan hidup Anda, mengubahkan cara berpikir Anda. Haleluya. Sebab Roh Kudus yang di dalam Anda itu akan mengerjakan sesuai dengan tugasnya seperti yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Dan bukan hanya itu saja, Roh Kudus diberikan, diutus. Bukan hanya memimpin kita kepada seluruh kebenaran, tapi juga dia akan mengerjakan dalam hidup Anda sesuai dengan Roma 8 ayat 11, Roma 8 ayat 11, dan jika roh dia, roh Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Apa yang dimaksudkan oleh ayat Roma 8 ayat 11 ini? Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus yang diam sekarang di dalam Anda, karena Anda memakan makanan rohani di zaman ini, maka ia akan membuat seluruh anggota-anggota tubuhmu tunduk kepada firman Tuhan. Haleluya. Sehingga tubuh Anda tidak lagi menjadi senjata kelaliman atau senjata kejahatan, melainkan tubuh Anda dipakai untuk senjata-senjata kebenaran. Amin. Dan Anda akan memuliakan nama Tuhan dengan tubuh Anda. Anda akan mau dan rela untuk melayani Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati dan jiwa Anda. Amin. Percayalah kepada firman, kebenaran yang saat ini, makanan rohani pada waktunya. Terimalah itu dalam hati Anda. Haleluya. Maka panggilan dan pilihanmu akan semakin teguh. Anda tidak akan mundur. Apapun tantangan dan pergumulan hidup yang sedang Anda hadapi dan jalani, tidak akan pernah menggoyahkan Anda.
Amin. Sebab makanan rohani di zaman ini akan menjaga dan terus menjaga Anda sampai Dia datang yang kedua kali. Memberikan kekuatan kepada Anda, haleluya, dan menjadikan Anda sebagai pemenang. Amin. Mengalahkan dosa, mengalahkan keduniawian, mengalahkan kedagingan, dan mengalahkan si iblis. Sebab Alkitab sudah berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Yesus sudah menang. Yesus sudah mengalahkan dosa neraka, maut dan kubur dan setan, musuhnya. Maka sekarang saudara, percayakah Anda kepada firman di zaman ini? Anda harus pastikan, mendengar dan percaya. Dan jika Anda percaya dan mau menghidupi sepenuhnya, maka Dia yang telah menang, diam di dalam Anda, maka Dia akan membuat hidupmu menjadi seorang pemenang. Merendahkan saja hati kita di hadapan firman Tuhan, terima dan hidupi, carilah kebenarannya selama Tuhan masih berkenan untuk ditemui. Cari kebenaran firman Tuhan di zaman ini, dan Anda akan hidup. Barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan penuhkan dan puaskan. Pastikan pilihan dan panggilan Anda semakin teguh dengan cara menerima kebenaran yang saat ini, makanan rohani pada waktunya, firman di zamannya, kehendak Allah di zamannya. Sebab saya percaya bahwa inilah masanya ketika Tuhan sudah dan akan memiliki seorang mempelai wanita yang tidak bercacat celah, yang sempurna menurut pandangan Tuhan sendiri sesuai dengan firman-Nya di zaman ini. Saya yakin bahwa inilah masanya dibutuhkan sebuah pengajaran yang melampaui semua pengajaran dan pendapat dan ide dan penafsiran manusia. Haleluya. Inilah yang dibutuhkan oleh anak-anak Allah ini. Haleluya. Di zaman kita. Inilah masanya ketika Tuhan, saya percaya, Tuhan sedang dan sudah mengirimkan sebuah pesan kasih karunia kepada umat pilihannya, kepada orang-orang Kristen yang ada di muka bumi pada zaman akhir ini. Saya percaya bahwa inilah masanya ketika Tuhan mengirimkan sebuah pesan pemulihan segala sesuatu yang akan mendatangkan iman pengangkatan dan yang akan menghasilkan iman yang sempurna untuk membawa kita sampai kepada kasih yang sempurna. Sebuah pesan pemulihan yang akan membawa kita kembali memiliki iman, ajaran, kuasa, kehidupan, baptisan yang sama yang dulu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus pada hari Pentakosta yang pertama, yang diteruskan, diajarkan, diberitakan oleh para rasul, dan yang dihidupi dan yang dipercayai oleh gereja mula-mula. Anak-anak Allah di akhir zaman akan memiliki hal yang sama. Saya percaya, saudara. Haleluya. Amin. Karena itu adalah janji firman Tuhan bagi kita yang hidup di akhir zaman. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan dan sudah berbagi firman-Mu tentang makanan rohani pada waktunya. Tuhan, saya berharap dan memohonkan kiranya Engkau menjamah setiap hati yang mendengar, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tidak melihat apakah mereka berpendidikan atau tidak berpendidikan, apakah mereka tua atau muda, karena firman-Mu sanggup mengubahkan hidup manusia, asalkan mereka mau percaya dan mau mendengar dan mau menghidupi dan melakukan setiap perkataan firman-Mu. Berikan kepada mereka Tuhan makanan rohani pada zaman ini, di mana kami sedang hidup di dalamnya, supaya kami kuat dan teguh dan siap bagi kedatangan-Mu yang kedua. Kami mohonkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus yang mulia, dan kami serahkan pada pendengar dimanapun mereka berada, sampai kami dipertemukan kembali dalam siaran minggu yang berikutnya. Dan Tuhan, kiranya Engkau akan menjawab semua doa-doa dan kerinduan mereka sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang sempurna. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan berdoa. Haleluya. Brother Ritok Rumbayan mengucapkan selamat malam kepada saudara-saudari semuanya, dan jangan lupa hubungi kami di 0813 971 83317 83317 atau di 0812 6022 8993. Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda semuanya. Amin.